Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, malam hari ini saya secara khusus akan membawakan atau berkhotbah pada misa malam Kamis Putih. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, di malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengikuti bersama perjamuan terakhir dari Putra-Mu. Kami mohon berkatilah kami semua, bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengarkan sabda-Mu dan mengamalkannya dalam hidup kami. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian pun sekarang Ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah Aku perbuat kepadamu? Kamu menyebut Aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang Akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau Aku membasuh kakimu, Aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau malam ini saudara-saudari tidak datang ke gereja, maka yakinlah akan satu hal ini, bahwa Yesus sendirilah yang akan mendatangimu di dalam rumahmu, di dalam jiwamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kenangan akan Kamis Putih selalu menjadi peristiwa yang indah bagi kita sekalian. Tahun-tahun sebelumnya,
di malam hari ini, seluruh umat Katolik di seluruh dunia datang dengan pakaian yang pada umumnya berwarna putih, datang ke gereja. Di gereja kita akan mengalami kehadiran Tuhan yang begitu indah dalam Ekaristi Kudus. Tapi juga di sana ada dua peristiwa penting yang kita lakukan pada malam Kamis Putih, yakni pembasuhan kaki para murid dan pentakhtaan dan sembahan terhadap sakramen Maha Kudus. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, tahun-tahun sebelumnya tetap tinggal menjadi kenangan. Tetapi tahun ini menjadi lain. Karena apa? Karena di malam hari ini tidak seperti biasanya para imam mengalami kesendirian di dalam gereja-gereja. Para imam akan berkhotbah kepada kursi-kursi di dalam gereja-gereja yang kosong. Pertanyaannya adalah, di manakah kalian? Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan yang menyedihkan, karena ini melawan kebiasaan tradisi kita untuk datang ke gereja. Tapi malam hari ini menjadi malam yang indah, karena ketika kamu tidak bisa datang ke gereja, Tuhan sendirilah yang akan mendatangimu di rumah masing-masing, di dalam jiwamu masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, malam ini ketika para imam berada dalam kesepian, kesendirian di dalam gereja-gereja yang besar, maka malam hari ini mereka akan menyadari betapa berharganya imamat yang mereka terima itu. Mengapa? Karena sekudus apapun seorang umat atau beberapa orang umat, tetapi Anda tidak bisa merayakan misa Ekaristi Kudus. Tetapi kami para imam, siapapun kami, tapi setelah kami mendapatkan tabisan, maka kami dapat merayakan misa dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi. Tapi kadang dalam hidup kami tidak menghargai imamat kami itu ketika dalam keseharian. Misalnya misa harian, ada yang malas untuk misa, ada yang punya banyak alasan untuk tidak bangun pagi dan misa. Tetapi malam hari ini, semua imam yang merayakan misa akan menyadari bahwa tanpa kalian, imamat kami tidak berarti apa-apa. Saya teringat akan cerita Catalina, seorang wanita yang kepadanya Bunda Maria menampakkan diri. Suatu kali dia membawa Catalina masuk dalam perayaan Ekaristi Kudus yang dirayakan oleh Uskup Agung. Ketika hosti diangkat dan anggur diangkat, Bunda Maria menunjukkan kepada Catalina di mana posisi dia. Dia menunjukkan bahwa para malaikat semua membentuk korona dan berlutut menyembah sakramen yang diangkat, tubuh dan darah Tuhan. Tapi Bunda Maria, dia posisi berlututnya ada di belakang Uskup Agung. Karena itu Bunda bertanya kepada Catalina, apakah engkau mengerti akan ini? Catalina menjawab, Bunda, saya tidak mengerti. Lalu Bunda menjawab, Catalina, lihatlah, saya ini adalah ibu kandung dari Yesus. Ibu kandung. Tetapi kepada saya tidak diberikan kuasa untuk mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya. Kepada siapakah kuasa itu diberikan? Kepada para imam. Sekali lagi, kepada para imam. Karena itu betapa indahnya imamat. Ekaristi tidak akan
dirayakan tanpa seorang imam, siapapun dia. Karena itu hari ini menjadi hari yang istimewa. Hari lahirnya Sakramen Maha Kudus, tetapi hari lahirnya juga imamat itu sendiri. Imamat dan Sakramen Maha Kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, malam hari ini Anda tinggal di rumah mengikuti misa dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang pasti bahwa jangan bersedih. Karena ketika Anda punya tempat di gereja menjadi kosong, maka satu hal sekali lagi yang kukatakan kepadamu, Kristus sendirilah yang berjalan masuk ke rumahmu, masuk ke keluargamu, masuk ke jiwa masing-masing untuk tinggal di sana. Karena itu Skothan mengatakan begini, Ekaristi Kudus adalah perayaan atau perjamuan surgawi yang diadakan di dunia. Dan di manakah perayaan Ekaristi atau perayaan surga itu dirayakan? Di dalam gereja Katolik. Ketika sang imam merayakan misa. Tapi malam hari ini menjadi malam yang istimewa karena perjamuan surgawi itu tidak dirayakan di gereja-gereja seperti biasanya, tetapi dirayakan di mana? Dirayakan di rumahmu masing-masing. Dirayakan di dalam hati dan jiwamu. Yesus sendiri datang dan menawarkan diri, akulah menu surgawi, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, jangan bersedih, jangan murah muka, tetapi malam hari ini harus menjadi malam yang menjadi tanda sukacita, malam yang membawa kegembiraan, malam yang membawa sukacita, karena Yesus yang dulu kita cari, sekarang Dia sendirilah yang mencari kita. Sesaat ketika kita berlari mencari Dia, Dia akan membiarkan dirinya ditemui oleh kita. Karena itu berbahagialah, karena tahun ini menjadi tahun yang istimewa, tahun di mana segala sesuatu dirayakan di dalam keluargamu, di dalam rumah tanggamu, dan dirayakan di antara sanak saudaramu sendiri. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Semoga demikian. Amin. Kumohonkan berkat Allah yang Maha Kuasa untuk saudara sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.